seru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saudara-saudari, Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Ketika sudah sekian lama berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan dan tidak ada apa-apa tanda doa akan dikabulkan, sudah berusaha dan berdoa tetap tidak ada hasilnya, mungkin benih keraguan mulai tertanam mengambil tempat di dalam hati kita. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 hingga 23, ada seorang suami yang juga seorang imam di bait Allah bernama Zakaria. Dia didatangi oleh malaikat Gabriel ketika mempersembahkan korban ukupan di hadapan Allah. Malaikat itu berkata dalam ayat 13, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Di dalam ayat 18, Zakaria menjawab malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Di dalam keadaan yang takut, Zakaria sempat mempersoalkan perkataan malaikat itu. Daripada terus bergembira, dia malah mengemukakan keputusasaannya, yaitu keterbatasan diri dan juga istrinya. Mereka sudah tua. Mustahil bagi mereka untuk ada anak kandung lagi. Mustahil bagi Elisabet untuk mengandung di usia yang sudah lanjut. Ketika Zakaria berkata, "Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi?" Zakaria sebenarnya dalam keadaan yang tidak percaya. Jadi dia minta tanda. Dalam ayat 19 hingga 20, malaikat Gabriel menjawab, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Zakaria sebenarnya mencari masalah ketika mau meminta tanda dari malaikat itu. Sekarang dia menjadi bisu. Jika usia kandungan Elisabet adalah genap 9 bulan baru melahirkan, maka 9 bulan lebih ditambah dengan beberapa waktu sebelum dia mengandung, maka selama itu juga lah Zakaria menjadi bisu. Dia tidak dapat bercakap. Kita bayangkan saja jika sudah terbiasa bercakap dengan lancar dan kini tiba-tiba menjadi bisu. Di dalam kegembiraannya, dia menanggung akibat karena tidak percaya. Selama ini, Zakaria siap mempercayai Tuhan sehingga dia berdoa untuk meminta anak hanya sebatas akalnya. Tapi rupanya Zakaria belum siap mempercayai Tuhan melebihi kemampuan akal. Kini Zakaria harus siap untuk mempercayai Tuhan yang tak terbatas, yang melebihi kemampuan akal manusia. Dia kini didiamkan oleh Tuhan dalam keheningan doa setiap hari, karena dia tidak dapat bercakap dengan sesiapa. Dia direndam oleh Tuhan dalam ruang merenungkan kemahakuasaan Tuhan. Saudara-saudari, Zakaria dan Elisabet
adalah pasangan suami istri yang begitu setia menaati Tuhan. Mereka mengabdikan hidup mereka melayani Tuhan. Namun Tuhan tidak segera mengabulkan doa mereka untuk memiliki anak sendiri. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita juga pasti selalu berdoa memohon Tuhan untuk sesuatu perkara. Dan mungkin juga kita ada pergumulan sendiri. Ketika berdoa sangat bergumul dan fokus kepada doa itu. Demikian Zakaria dan Elizabeth. Sewaktu muda, mereka sangat berdoa untuk meminta anak dari Tuhan. Mungkin juga Zakaria dengan begitu hati-hati menjaga Elizabeth. Namun tetap tidak ada perubahan. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Mereka kecewa dan kecewa lagi. Mungkin juga mereka mencari ikhtiar, mencari cara agar menjadi subur. Namun semuanya sia-sia. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, tetap sama. Sehingga sampai suatu detik mereka tidak mau berharap lagi. Karena keadaan fisikal mereka juga merosot seiring meningkatnya usia mereka. Namun ada satu hal yang menarik dari hidup mereka ini. Sekalipun dalam keadaan yang kecewa dan mereka pasrah kepada Tuhan, mereka tetap melayani Tuhan. Setiap hari mereka lalui dengan setia kepada Tuhan. Namun mereka tidak berani berharap lagi. Suatu hari, malaikat Gabriel mengunjungi Zakaria ketika dia sedang bertugas sebagai imam yang terpilih untuk mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan. Kunjungan itu membawa berita baik. Perkara pertama yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya adalah, "Jangan takut. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Tuhan tahu pergumulan Zakaria. Tapi mungkin karena Zakaria sudah terlanjur memutuskan untuk tidak berharap lagi, dia menjawab dengan jujur bagaimana hal itu akan terjadi. Pertanyaannya penuh dengan bayangan keputusasaan, penuh dengan kelukaan. Kalau Tuhan beri anak, kenapa bukan dari dulu? Ketika dia dan Elizabeth masih muda dan kuat. Kenapa baru mau bagi sekarang? Ketika dia tidak meminta dan tidak berharap lagi. Seolah-olah ada perasaan merajuk. Baru sekarang Tuhan, baru mau bagi. Kami kan sudah tua. Sudah mustahil bagi Elizabeth untuk mengandung. Saudara-saudari, maksud nama Zakaria dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan mengingat. Tuhan tidak lupa. Memang Tuhan tidak lupa untuk mengingat doa Zakaria dan Elizabeth. Tapi Tuhan mau menjawab doa mereka tepat pada waktunya. Tuhan telah membentuk mereka untuk menjadi ibu bapa bagi anak yang bakal dilahirkan, yaitu Yohanes Pembaptis, yang mana akan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik Yohanes mempercayai Tuhan. Mereka ada tanggung jawab untuk mendidik Yohanes Pembaptis. Tanpa mereka tahu bahwa suatu ketika nanti anak ini juga akan menghadapi pergumulan yang sangat berat di dalam penjara. Anak ini harus dipersiapkan untuk melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Seumur hidup anak ini, dia akan menjadi pemberita kebenaran dan pembela keadilan.
Untuk hal ini, Tuhan telah menyiapkan dan membentuk iman ibu bapaknya terlebih dahulu agar dapat mendidik Yohanes dari kecilnya untuk mempercayai Tuhan dan tidak meragui kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, setiap kita ada jalan Tuhan yang tersendiri. Dia memimpin dan membangun iman kita dengan caranya yang berbeza-beza, tidak sama. Dia berbicara di dalam lubuk hati kita. Semakin kita berdoa, semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin itu jugalah kita membina hubungan yang akrab dengannya. Ada waktunya dia akan menimbulkan iman di dalam hati kita terhadap sesuatu perkara. Tidak mustahil jika dia memperingatkan kita akan doa yang mungkin kita sudah lupa atau abaikan. Mari bertenang, dengar suara Tuhan, selidiki firman Tuhan. Ingat semula liku-liku perjalanan iman yang telah kita lalui. Dan jika Tuhan mulai menumbuhkan iman di hati kita akan sesuatu perkara yang telah sekian lama kita doakan, maka mulailah untuk berani berharap lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memperhatikan dan menjawab doa kita. Jika dia tidak segera menjawabnya dan jika dia berkehendak, maka dia mempersiapkan kita terlebih dahulu untuk menerimanya. Namun jika Tuhan mau memberi yang lain, bukan seperti yang kita minta, maka percayalah bahwa pemberian Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini dalam-dalam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini. Kami membawa beban pergumulan yang ada kalanya membuat kami putus asa dan tidak berani untuk berharap lagi. Karena ketika kami sangat berharap dan tidak mendapatnya, kami terluka. Kami merasa sakit. Namun kini kami sadar bahwa di sebalik luka-luka itu, kami disembuhkan. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami belajar untuk menjadi kuat dan berpaut kepada tangan Tuhan. Kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberi yang terbaik kepada kami. Kami yang sekarang ini adalah hasil doa yang berpanjangan dan melalui pembentukan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau berkehendak dan menumbuhkan semula harapan di dalam hati kami akan doa yang mungkin sudah lama kami lupakan atau telah kami simpan kemas di kotak rindu impian kami. Tuhan, tolong kuatkan kami untuk berani berharap lagi. Tolong kami untuk berjuang lagi. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.